Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa, Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi Novel bagian 231. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah, kita langsung masuk ke isi ceritanya. Bocah, ternyata kamu begitu berani. Jika saya tidak menjatuhkanmu hari ini, maka di masa depan jangan panggil saya iblis penghisap darah lagi. Jimoxin, dia langsung meraung, aura pedang hitam di tangannya seketika melonjak dengan hebat. Niat pedang yang sangat kuat muncul dengan cepat dilesatkan ke arah Qinchen. Melihat serangan yang sangat mengerikan ini, orang-orang di sekitar mengira Qinchen akan mati. Namun tiba-tiba raungan keras yang akrab terdengar. Siapa yang berani melukai Qinchen? Apakah dia ingin mati? Orang itu adalah budak hitam. Energi awan hitam langsung menyebar darinya dengan cepat, langsung memblokir serangan Jimoxin. Energi awan hitam dan energi pedang bertabrakan dan boom. Setelah itu, energi pedang Jimoxin meleleh dan hilang. Jimoxin paham setidaknya kultivasi orang itu sama dengannya, namun tidak sampai di situ. Energi kabut hitam itu terus bergerak dan akan menerkam Jimoxin. Jimoxin mencoba bertahan, namun pertahanannya seketika hancur oleh kabut hitam. Jimoxin menjadi takut. Di saat-saat kritis itu, Jimoxin berkata, "Berhenti, bagaimana kalau kita bicarakan masalah ini dengan damai? Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Sebelumnya, kamu telah menyerang Qinchen, matilah kau," ucap budak hitam. Energi kabut hitam sepanduk setan langit langsung menyiksa Jimoxin. Jimoxin menderita luka dalam yang sangat serius dan mengeluarkan seteguk darah. Melihat adegan ini, orang-orang di sekitar terkejut. Dengan reputasi Jimoxin, dia masih tetap dibantai oleh pria berjubah itu. Ada di kultivasi macam apa pria berjubah itu? Apakah mungkin pria berjubah itu seorang Wu Jun? Ucap orang-orang di sekitar. Jika orang berjubah itu adalah seseorang di ranah Wu Jun, lalu siapakah sebenarnya identitas anak ini? Bahkan memiliki seorang Wu Jun di sisinya. Di saat budak hitam akan mendesak kabut hitam sepanduk setan langit lagi untuk membunuhnya, tiba-tiba Qinchen memberi isyarat kepada budak hitam untuk tidak membunuhnya. Lalu di bawah penindasan, Jimoxin berkata, "Hentikan, tolong ampunilah saya." Jimoxin, dia meminta belas kasihan. Dia paham dengan luka parahnya saat ini. Jika dia terkena serangan satu kali lagi, dia mungkin akan benar-benar mati. Namun tiba-tiba datang sekelompok orang ke sana. Kelompok itu dipimpin oleh seorang pria tua. Dari auranya, kultivasi pria itu berada di ranah Wu Jun. Dia adalah wakil presiden kamar dagang Gupeng. Dia bernama Liu Jie. Melihat kejadian itu, Liu Jie langsung menghampiri lalu berkata, "Tuan-tuan, ada apa ini? Kota ini memiliki aturan, tidak boleh bertindak sesuka hati." Sedangkan melihat Liu Jie datang, Jimoxin menghela napas lega lalu berkata, "Wakil Ketua Liu Jie, syukurlah kamu datang. Kedua orang ini berani bertindak sombong dan membunuh salah satu bawahan saya. Jangan biarkan mereka berdua pergi." Mendengar itu, Liu Jie lantas tidak langsung percaya dengan ucapan Jimoxin. Dia lalu dengan sopan bertanya kepada Qinchen dan budak hitam, "Kedua tuan, apakah benar yang dikatakan Jimoxin itu?" Mendapati sikap ramah dari Liu Jie, Qinchen juga secara otomatis akan bersikap baik lalu berkata, "Kamu tanyakan dulu kepada pria di belakangmu. Saya pada awalnya hanya ingin memasuki saluran teleportasi. Akan tetapi pria ini memaksa saya untuk memasuki saluran teleportasi miliknya. Apakah semua orang yang datang ke kota ini tidak boleh memilih sendiri?" Liu Jie langsung berbalik dan berkata dengan marah kepada Jimoxin,
Apakah semua itu benar? Wakil Ketua Liu Je, saya hanya mengundangnya untuk memahami kondisi sebenarnya dan tidak bermaksud untuk memaksanya, ucap Jimoxin. Lalu Liu Je berkata lagi kepada Qin Chen, kedua tuan, mungkin ini hanya kesalahpahaman. Jimoxin ini adalah penjual dari kamar dagang Gupeng kami, dan kamar dagang Gupeng kami tidak mungkin melakukan transaksi secara paksa seperti itu. Karena Wakil Presiden Liu Je berkata seperti itu, maka saya akan melupakan masalah ini. Akan tetapi, saya harap Wakil Ketua Liu Je secepatnya mengurus bawahannya yang bermain curang. Karena apabila di masa depan kejadian ini terjadi lagi, saya tak akan tinggal diam, ucap Qin Chen. Nah, jangan khawatir, orang tua ini akan mengusut tuntas tentang hal ini, ucap Wakil Ketua Liu Je sambil tersenyum. Lalu Wakil Ketua Liu Je memberi Qin Chen 2 buah kotak batu giok. Dengan hormat memberikannya kepada Qin Chen dan budak hitam, lalu berkata, ada 2 buah pil di dalamnya, tolong terima kompensasi dari kami sebagai bentuk permintaan maaf kami. 1 kotak dibuka budak hitam. Ternyata isinya adalah pil King Yuan kelas 5. Pil ini sangat bagus untuk praktisi tingkat 5, yaitu Wuzhong tahap akhir. Cocok sekali dengannya. Akan tetapi, Qin Chen tanpa membukanya langsung mengembalikan 1 kotak kepada Liu Je, lalu berkata, Anda tidak perlu memberikan kami kompensasi. Melihat itu, budak hitam juga dengan sedikit tidak rela memberikannya lagi kepada Liu Je. Lalu Qin Chen pergi dari sana dan berkata kepada Yin Peng, ayo pergi, kita harus cari tempat dulu untuk bicara tentang saluran teleportasi itu. Yin Peng lalu mengangguk dan mereka pun pergi dari sana. Setelah Qin Chen pergi, Liu Je kemudian memberikan pil obat kepada Jimoxin. Makanlah pil ini dan sembuhkan lukamu. Setelah itu, Liu Je berkata kepada semua orang yang berada di sana, kalian semua dengarkan, ini hanya salah paham. Kalian dapat yakin kamar dagang Gupeng kami tidak akan melakukan hal-hal curang seperti itu. Saya menjamin apabila ada yang tidak puas saat memasuki saluran teleportasi kamar dagang Gupeng kami atau dirugikan, bisa laporkan kepada saya langsung. Lalu setelah itu selesai dan semua orang telah bubar, tiba-tiba Jimoxin berkata, Wakil Presiden Liu Je, apakah kamu akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Liu Je menjawab dengan dingin, diam kamu. Kamu urus saja dirimu sendiri. Awas jika kamu merusak reputasi kamar dagang Gupeng saya lagi. Kalau tidak, bagaimana kita akan menarik pelanggan di masa depan? Adapun karena kedua orang itu telah menyinggung kamar dagang Gupeng saya, tunggu saja pembalasannya. Scene beralih kepada Qin Chen. Pada saat ini Qin Chen sudah sampai di sebuah tempat bersama Yin Peng dan adik perempuannya. Adik perempuannya bernama Yin Hong. Lalu Qin Chen bertanya, apa sebenarnya yang terjadi dengan 4 saluran teleportasi ini? Yin Peng menjawab, di kota ini ada 4 saluran teleportasi yang dikendalikan oleh 4 kekuatan besar. 4 kekuatan besar ini adalah Orde Hitam dari kota Blackmar City, Kamar Dagang Gupeng dari Bianzhou, Muxin Mansion dari keluarga Muxin di Bianzhou, dan yang terakhir Gerbang Formasi Surgawi dari dinasti Dawei. Lalu Qin Chen bertanya, apakah saluran teleportasi ini didirikan oleh Gerbang Formasi Surgawi? Yin Peng menjawab, ya benar, keempat saluran teleportasi ini didirikan oleh Gerbang Formasi Surgawi dari dinasti Dawei, Orde Hitam, Kamar Dagang Gupeng, dan Muxin Mansion mematok harga masuk yang sama, yaitu 30 batu asli kelas rendah. Akan tetapi 30% hasil dari rawa maut hitam harus diserahkan. Mendengar ini, Qin Chen sedikit mengerutkan kening lalu berkata, bahkan 30% hasil kita harus diserahkan. Mereka terlalu banyak mengambil untung. Benar, saya juga kurang yakin. Akan tetapi saluran manapun yang kita lewati di pintu keluar, barang apapun yang kita peroleh dari rawa maut hitam akan terdeteksi, ucap Yin Peng. Yin Peng lalu melanjutkan, sedangkan Gerbang Formasi Surgawi mematok harga masuk 100 batu asli kelas rendah.
Akan tetapi tidak memungut hasil yang didapat dari rawa maut hitam.